Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Let me introduce myself. My name is Rosita Nur Amara. You can call me Amara. Student ID 254111158. Studi program Manajemen 25. Lecture Miss Kemala Puji, SAMA. Di sini saya akan membahas konsep permintaan, penawaran, dan elastisitas mata kuliah ekonomi makro, yaitu memahami dasar-dasar ekonomi makro tentang mekanisme pasar. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu setelah mempelajari materi ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep dasar ekonomi makro. Materi ini mencangkup konsep permintaan, penawaran, dan elastisitas yang merupakan fondasi penting dalam memahami mekanisme pasar dan pengambilan keputusan ekonomi. Setelah mempelajari ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep permintaan dan penawaran, mampu mendefinisikan dan membedakan konsep permintaan dan penawaran dalam konteks ekonomi makro. Selanjutnya yaitu menjelaskan faktor yang memengaruhi, mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi permintaan dan penawaran di pasar. Selanjutnya, memahami hukum permintaan dan penawaran, yaitu memahami hubungan antara harga dengan jumlah barang yang diminta dan ditawarkan. Dan yang terakhir yaitu menjelaskan dan menganalisis elastisitas, menghitung dan menganalisis elastisitas permintaan, serta menawarkan untuk pengambilan keputusan ekonomi. Pengertian permintaan. Permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dibeli konsumen pada berbagai tingkat harga dalam periode tertentu. Konsep ini menjelaskan hubungan antara harga dan keinginan konsumen untuk membeli suatu produk atau layanan di pasar. Contoh permintaan, ketika harga kopi turun, masyarakat cenderung membeli lebih banyak kopi karena daya beli meningkat. Sebaliknya, ketika harga tingkat konser naik, jumlah pembeli akan menurun karena konsumen mencari alternatif lain. Seperti ketika harga turun, maka permintaan akan naik. Ketika harga naik, permintaan akan turun. Itulah daya beli konsumen. Selanjutnya, hukum permintaan. Hukum permintaan, semakin rendah harga suatu barang, maka semakin banyak jumlah barang yang diminta. Sebaliknya, hukum permintaan menjelaskan hubungan terbalik antara harga, jumlah permintaan. Ketika harga naik, konsumen cenderung mengurangi pembelian. Ketika harga turun, pembelian akan meningkat. Ketika harga naik, maka permintaan akan turun. Ketika harga suatu barang naik, konsumen akan mengurangi jumlah pembelian karena daya beli menurun. Contoh, harga beras naik, masyarakat membeli lebih sedikit beras. Ketika harga turun, maka permintaan akan naik. Ketika harga suatu barang turun, konsumen akan meningkatkan jumlah pembelian karena barang menjadi lebih terjangkau. Contoh, harga smartphone turun, lebih banyak orang membeli smartphone baru. Penyebab hukum permintaan, daya beli konsumen, kemampuan membeli berdasarkan pendataan, sedangkan kepuasan konsumen yaitu utilitas marginal yang menurun. Adanya barang pengganti konsumen beralih ke substitusi yang lebih murah. Kurva permintaan. Karakteristik kurva permintaan yaitu kurva menurun dari kiri atas ke kanan bawah, yaitu slope negatif. Kurva permintaan menunjukkan hubungan terbalik antara harga dan jumlah barang yang diminta. Semakin tinggi harga, semakin sedikit jumlah yang diminta. Sebaliknya, semakin rendah harga, semakin banyak jumlah yang diminta. Faktor yang memengaruhi permintaan yaitu harga barang. Faktor utama yang memengaruhi permintaan yaitu semakin tinggi harga, maka semakin rendah permintaan.
dan sebaliknya sesuai hukum permintaan. Pendapatan konsumen. Ketika pendapatan meningkat, daya beli konsumen semakin bertambah, sehingga permintaan terhadap barang normal cenderung meningkat. Selera dan preferensi. Perubahan selera masyarakat, tren serta faktor seperti jumlah penduduk, harga barang substitusi atau komplementer, dan ekspektasi masa depan turut mempengaruhi permintaan. Permintaan dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi dan sosial. Memahami faktor-faktor ini membantu menganalisis perilaku konsumen di pasar. Contoh, jika harga mie instan naik, sebagian konsumen akan membeli roti sebagai barang pengganti. Selanjutnya yaitu pengertian penawaran. Penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dijual produsen pada berbagai tingkat harga dalam periode tertentu. Konsep ini menjelaskan perilaku produsen dalam merespon perubahan harga pasar untuk memaksimalkan keuntungan. Contoh penawaran, ketika harga cabai naik di pasar, petani akan meningkatkan produksi untuk mendapatkan keuntungan lebih besar. Sebaliknya, ketika harga pakaian turun, produsen akan mengurangi produksi karena margin keuntungan akan menurun. Seperti ketika harga naik, produksi akan meningkat. Ketika harga turun, maka produksi akan berkurang. Respon produsen terhadap pasar. Hukum penawaran. Semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan. Sebaliknya, hubungan ini terjadi karena produsen termotivasi untuk menjual lebih banyak ketika harga tinggi, sehingga keuntungan akan meningkat. Sebaliknya, ketika harga rendah, mengurangi insentif produksi. Contoh, harga naik. Ketika harga suatu barang naik, maka produsen akan meningkatkan jumlah penawaran karena potensi keuntungan lebih besar. Ketika harga naik, maka penawaran akan naik. Selanjutnya, harga turun. Ketika harga suatu barang turun, produsen akan mengurangi jumlah penawaran karena margin keuntungan akan menyusut. Harga turun, maka penawaran akan turun. Contoh nyata, ketika harga cabai naik di pasar, petani termotivasi untuk menanam lebih banyak cabai. Sebaliknya, jika harga cabai turun drastis, petani akan beralih ke tanaman lain yang lebih menguntungkan. Kurva penawaran. Karakteristik kurva penawaran yaitu slope negatif, menunjukkan hubungan searah antara harga atau P dan kualitas penawaran atau QS. Kurva penawaran menunjukkan hubungan searah antara harga dan jumlah penawaran. Kurva ini naik dari kiri bawah ke kanan atas, menggambarkan bahwa semakin tinggi harga, maka semakin banyak barang yang ditawarkan produsen. Faktor-faktor yang memengaruhi penawaran. Harga barang dan biaya produksi. Ketika harga barang naik, produsen terdorong meningkatkan penawaran. Sebaliknya, jika harga biaya produksi meningkat, penawaran cenderung menurun karena margin keuntungan akan berkurang. Teknologi dan jumlah produsen. Kemajuan teknologi meningkatkan efisiensi produksi sehingga penawaran akan bertambah. Semakin banyak produsen di pasar, maka semakin besar total penawaran barang. Pajak, subsidi, dan kondisi alam. Pajak meningkatkan biaya sehingga menurunkan penawaran, sedangkan subsidi mendorong produksi. Kondisi alam seperti cuaca, bencana, juga mempengaruhi kapasitas produksi. Penawaran dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi dan non-ekonomi. Memahami faktor-faktor ini penting untuk menganalisis perilaku produsen di pasar. Contoh, teknologi modern membantu pabrik menghasilkan barang lebih cepat dan murah. Keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar terjadi ketika jumlah permintaan sama dengan jumlah penawaran pada tingkat harga tertentu. Pada titik ini,
pasar mencapai kondisi stabil, di mana tidak ada tekanan untuk mengubah harga. Keseimbangan pasar merupakan konsep fundamental dalam ekonomi yang menjelaskan bagaimana harga terbentuk secara alami. Definisi keseimbangan. Keseimbangan pasar adalah kondisi ketika jumlah barang yang diminta konsumen sama persis dengan jumlah barang yang ditawarkan produsen pada harga tertentu. Tidak terjadi kelebihan barang. Pada titik keseimbangan, produsen tidak mengalami penumpukan stok karena semua barang yang ditawarkan diserap oleh permintaan pasar. Tidak terjadi kekurangan barang. Konsumen dapat memperoleh barang sesuai kebutuhan karena penawaran mencukupi permintaan yang ada di pasar. Harga pasar menjadi lebih stabil. Ketika keseimbangan tercapai, harga cenderung bertahan karena tidak ada dorongan dari pembeli maupun penjual untuk mengubahnya. Pengertian elastisitas. Elastisitas mengukur kepekaan perubahan jumlah barang. Elastisitas adalah ukuran tingkat kepekaan perubahan jumlah barang yang diminta atau ditawarkan akibat perubahan faktor tertentu, terutama harga. Konsep ini penting untuk memahami bagaimana pasar bereaksi terhadap perubahan kondisi ekonomi. Elastisitas membantu produsen dan konsumen membuat keputusan yang lebih baik dalam aktivitas ekonomi mereka. Elastisitas permintaan mengukur seberapa besar perubahan jumlah permintaan akibat perubahan harga. Jika harga naik sedikit namun permintaan turun drastis, barang tersebut bersifat elastis. Elastisitas penawaran mengukur seberapa besar perubahan jumlah penawaran akibat perubahan harga. Jika harga naik dan penawaran meningkat signifikan, penawaran bersifat elastis. Faktor penentu, ketersediaan barang substitusi, proporsi pendapatan, kebutuhan vs keinginan, dan jangka waktu mempengaruhi tingkat elastisitas. Pentingnya elastisitas, yaitu untuk membantu perusahaan menentukan strategi harga yang optimal. Membantu pemerintah merancang kebijakan pajak dan subsidi yang efektif untuk memberikan pemahaman tentang perilaku pasar. Elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan yaitu untuk mengukur seberapa besar perubahan jumlah permintaan akibat perubahan harga. Konsep ini penting untuk memahami perilaku konsumen dan membantu produsen dalam menentukan strategi harga yang optimal. Notasi elastisitas permintaan yaitu ED sama dengan elastisitas permintaan, QD sama dengan jumlah permintaan atau quantity demanded, dan P sama dengan harga atau price. Rumus ED sama dengan AQD. Rumus harga, perubahan permintaan, dan nilai elastisitas. Jenis elastisitas permintaan. Klasifikasi elastisitas berdasarkan tingkat kepekaan perubahan permintaan terhadap harga. Elastisitas permintaan menggambarkan seberapa responsif konsumen terhadap perubahan harga. Pemahaman jenis elastisitas membantu produsen dan pemerintah dalam pengambilan keputusan. Elastisitas ED, yaitu perubahan permintaan sangat besar terhadap perubahan harga. Contohnya yaitu barang mewah seperti tas branded, perhiasan, dan mobil sport. Elastisitas sempurna atau ED. Sedikit saja harga naik, permintaan langsung nol. Konsumen sangat sensitif terhadap perubahan harga sekecil apapun. Inelastis atau ED, yaitu perubahan permintaan kecil meski harga berubah. Contoh, kebutuhan pokok seperti harga garam dan beras. Inelastis sempurna atau ED, permintaan tetap sama berapapun harganya. Contoh, obat-obatan vital yang tidak memiliki pengganti. Elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran mengukur seberapa besar perubahan jumlah penawaran akibat perubahan harga. Konsep ini penting untuk memahami bagaimana produsen merespon perubahan kondisi pasar.
dan bagaimana kebijakan ekonomi dapat memengaruhi produksi. Waktu produksi. Semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi barang, semakin tidak elastis penawarnya karena produsen tidak dapat merespon perubahan harga dengan cepat. Teknologi. Teknologi yang lebih maju memungkinkan produsen meningkatkan atau menurunkan produksi dengan lebih fleksibel, sehingga penawaran menjadi lebih elastis. Ketersediaan bahan baku. Ketersediaan bahan baku yang cukup memungkinkan produsen merespon perubahan harga dengan cepat. Kelangkaan bahan baku membuat penawaran menjadi lebih inelastis. Rumus elastisitas penawaran yaitu S atau perubahan jumlah penawaran atau perubahan harga. Nilai S1 berarti penawaran elastis, S1 berarti inelastis. Contoh perhitungan inelastis. Perhitungan menunjukkan tingkat kepekaan permintaan terhadap perubahan harga. Rumus ED, perhitungan ED dan kesimpulan. Karena nilai elastis 1, maka permintaan bersifat elastis. Harga naik. Harga naik suatu barang mengalami kenaikan sebesar 10% dari harga sebelumnya. Ini menjadi variabel perubahan harga dalam rumus elastisitas. Permintaan turun. Akibat kenaikan harga tersebut, jumlah permintaan konsumen menurun sebesar 20%. Ini menjadi variabel perubahan jumlah permintaan dalam perhitungan. Hasil elastisitas. Nilai elastisitas 2 menunjukkan bahwa perubahan permintaan 2 kali lebih besar dari perubahan harga, sehingga permintaan bersifat inelastis. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam dunia nyata, contohnya pedagang menentukan harga jual, pemerintah menentukan pajak, perusahaan menentukan strategi produk, dan konsumen memilih barang sesuai kebutuhan. Contoh, saat harga BBM naik, maka harga barang lain ikut meningkat. Kesimpulan dari materi ini adalah permintaan dan penawaran mempengaruhi harga pasar. Hukum permintaan dan penawaran memiliki hubungan berbeda. Elastisitas menunjukkan tingkat kepekaan terhadap perubahan harga. Dan pemahaman konsep ini penting dalam aktivitas ekonomi sehari-hari. Ilmu ekonomi membantu kita memahami bagaimana keputusan dibuat dalam kehidupan sehari-hari. That's all my presentation. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. See you in the next video.